Kristus datang, hai manusia, keluh kesah hentikan, masyurkan kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, Kristus datang, datanglah Raja Damai, datanglah Raja Damai. Silakan duduk, Pak Pesi Hotang, kami persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada Tuhan oleh karena pada pagi hari ini kita kembali boleh bersama-sama di tempat ini untuk merenungkan akan kasih daripada Tuhan lewat firman-Nya yang kita akan bahas dalam buku Kisah pasal yang ke-18. Nah, saudara-saudara, sebelum kita belajar daripada Kisah pasal yang ke-18, mungkin kita sedikit akan mengulas Kisah pasal 17 bagaimana Rasul Paulus ketika dia berangkat ke Tesalonika untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada bangsa Yahudi maupun non-Yahudi. Kalau kita baca di dalam Kisah pasal yang ke-17, bagaimana umat-umat Tuhan khususnya orang-orang Yahudi di Tesalonika tidak menyambut akan pekabaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya. Ditolak saudara-saudara ketika Paulus menyampaikan bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi banyak orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima akan pengajaran daripada Rasul Paulus. Tetapi banyak juga orang yang ditobatkan, bahkan mereka memberi diri mereka dibaptis pada saat itu, tetapi pada umumnya orang-orang Yahudi menolak keberadaannya. Ketika terjadi penolakan di Tesalonika, maka Rasul Paulus mengadakan satu perjalanan ke satu kota yang namanya adalah kota Berea. Ini luar biasa. Bagaimana perbandingan penerimaan umat-umat orang Yahudi di Tesalonika dengan di Berea sangat kontradiksi. Sama-sama orang Yahudi, tetapi ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan dalam rumah ibadah, banyak orang di Berea, orang-orang Yahudi maupun orang non-Yahudi percaya kepada Yesus, bahkan memberi diri mereka dibaptis pada saat ini. Sangat luar biasa saudara-saudara. Nah, kemudian kita masuk kepada bahkan sampai kepada Athena. Paulus meninggalkan Berea masuk kepada Athena. Di Athena juga banyak orang-orang yang tidak mendengarkan, tapi ada juga beberapa orang yang menerima kebenaran. Kita masuk kepada buku Kisah pasal yang ke-18, bagaimana Paulus bekerja melayani Tuhan di satu kota Korintus. Sebagaimana kita tahu, kota Korintus adalah salah satu kota yang sangat strategis. Ini adalah kota perdagangan, ya. Saya boleh katakan mungkin sama seperti Jakarta pada waktu zaman dahulu kala, bahwa business center adalah berada di kota Korintus. Oleh karena apa Korintus adalah merupakan business center? Oleh karena Korintus pada saat itu memiliki dua pelabuhan yang sangat strategis, di mana para pedagang mulai dari timur datang ke Korintus, dari barat datang kepada Korintus untuk mengadakan perdagangan, saudara-saudara. Jadi kota Korintus adalah salah satu kota yang sangat strategis dan sangat prospeknya dalam perdagangan ini sangat luar biasa. Nah, di belakang daripada kota Korintus ada satu bukit, namanya adalah bukit, saya lupa ini bukit. Ada satu bukit di sana, di mana di bukit itu dibangun satu tempel. Tempel ini saudara-saudara, mereka sebut namanya adalah Temple of Love and Sex. Ini luar biasa. Temple of Love and Sex, di mana di tempel ini ribuan wanita melayani para pria di sana.
Mungkin orang setelah berbisnis pada malam hari pergi ke tempel ini, mereka mengadakan hubungan seks di sana, saudara. Makanya kota Korintus adalah merupakan kota yang memiliki kejahatan yang sangat luar biasa, oleh karena pemerintah pada saat itu mengizinkan membangun satu tempat yang sangat kontradiktif dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pada waktu Paulus meninggalkan Athena, dia pergi ke kota Korintus. Lalu di kota Korintus ini dia bertemu dengan seorang orang Yahudi bernama Aquila, dan nama istrinya adalah Priscilla. Saudara boleh bayangkan, Aquila pada waktu dahulu kala dia berada di Italia, di kota Roma. Kemudian Priscilla bersama dengan istrinya meninggalkan kota Roma, lalu mereka berangkat ke kota Korintus. Pertanyaan, mengapa Aquila dan Priscilla meninggalkan kota Roma? Jawab di berikutnya, oleh karena Kaisar Claudius memerintahkan semua orang Yahudi untuk meninggalkan kota Roma. Kenapa? Karena menurut mereka orang-orang Yahudi yang Kristen tidak membuat sesuatu yang lebih baik di kota Italia atau di kota Roma. Mereka anggap bahwa orang-orang Kristen ini adalah mengganggu suasana di kota Roma. Itulah sebabnya Kaisar Claudius membuat satu perintah, hei semua orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang sudah Kristen, kalian harus angkat kaki dan meninggalkan kota Roma. Akhirnya suami istri Aquila dan Priscilla ini berangkat ke kota Korintus. Saudara, di sanalah bertemu mereka dengan Paulus, dan ketika mereka bertemu, saudara tahu bagaimana Aquila dan juga Priscilla ini adalah hasil daripada ajaran atau pengajaran-pengajaran yang sudah ditanamkan oleh Paulus, sehingga Aquila dan Priscilla menjadi bertobat, dan mereka ketemu kembali di satu kota, namanya adalah kota Korintus. Nah, pada waktu mereka ketemu, lalu oleh karena mereka sangat dekat dan sangat bersahabat dan memiliki profesi yang sama-sama si pembuat tenda, saudara-saudara. Bagaimana suami istri dan Paulus memiliki profesi yang sama, di samping membangun atau membuat tenda, mereka juga sama-sama menjadi penginjil untuk menyampaikan kabar kebenaran. Nah, setelah Priscilla dan Aquila mengajak, oleh karena keramatahan mereka, lalu datanglah Paulus tinggal bersama dengan mereka. Lalu mereka berbincang-bincang, saudara-saudara, bahkan mereka sama-sama berupaya untuk mengajarkan, bahkan meyakinkan orang-orang yang ada di sinagog, baik orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Saudara lihat, ketika Paulus berkhotbah, mengajar di sinagog, dia perhatikan orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, orang Yahudi ini juga akhirnya tidak menerima, sama seperti di Tesalonika. Dia tolak pekabaran apa yang disampaikan oleh Paulus. Kemudian mereka mencoba untuk mengklaim atau mengadukan Paulus ini, saudara-saudara. Diadukan, ini bagaimana ajarannya ini? Sudah bertentangan dengan apa yang disebut namanya ajaran daripada hukum Taurat. Lari dia punya. Karena yang diajarkan oleh Paulus adalah Yesus adalah Mesias, Yesus telah mati, Yesus telah bangkit. Saudara-saudara, itu yang diajarkan. Tapi orang-orang Yahudi memang keras kepala, tidak menerima hal itu. Pada waktu ia berkhotbah, orang-orang Yahudi yang menolak Paulus ini, maka apa dikatakan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-6? Ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Apa arti mengebaskan diri daripada pakaiannya? Artinya, saya menolak engkau orang Yahudi oleh karena aku telah memberitakan firman, tetapi engkau tidak menerima firman itu. Saya tolak engkau sebagaimana engkau menolak aku. Aku akan pergi ke orang-orang yang lain, sementara Anda sudah menolak saya.
Saudara, akhirnya Paulus meninggalkan orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima pekabarannya, dan akhirnya dia berangkat kepada orang-orang non-Yahudi. Kita ketahui ada orang ketika setelah selesai itu, maka ada seorang yang disebut namanya adalah Titius Justus, di mana Titius Justus ini adalah orang yang beribadah dan takut akan Tuhan dan tinggal di sebelah daripada sinagog. Dan orang ini, saudara-saudara, walaupun adalah orang Yahudi, tetapi dengan sukacita dia mau menerima pekabaran itu, dan akhirnya orang itu dimenangkan. Dan selanjutnya dikatakan bukan hanya dia yang dimenangkan, tetapi kepala ibadah itu juga yang bernama Crispus bersama dengan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan karena kepercayaan mereka, penerimaan mereka terhadap firman yang disampaikan oleh Paulus. Saudara-saudara, di sini kita lihat bagaimana Tuhan itu bekerja lewat hamba Tuhan ini. Tetapi bila mana kita baca di dalam ayat yang ke-9, ada satu penglihatan visi yang diterima oleh Paulus daripada Tuhan. Dia katakan begini, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Kenapa Tuhan memberikan visi? Saudara pasti tahu latar belakangnya. Karena ketika Paulus di Korintus, dia merasa takut, saudara-saudara. Dia takut. Oleh karena orang-orang Yahudi sudah mulai menolak, bahkan mengadukan dia, sama seperti pengalamannya di Tesalonika. Itulah sebabnya Tuhan, saya coba lihat, baca di Bible Commentary, bahwa Tuhan yang dimaksud adalah Yesus sendiri memberikan satu enforcement, kekuatan kepada Paulus yang dikatakan, don't worry, jangan takut Paulus. Karena sebagaimana Yesus pada waktu dia di atas dunia, kalau saudara baca di dalam buku Matius pasal 28 ayat 19, sebelum Yesus naik ke surga, dia juga memberikan kekuatan kepada para murid-muridnya. Dia katakan, ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Sebagaimana ucapan kekuatan yang disampaikan oleh Yesus pada waktu dia bersama dengan para muridnya, maka hal yang sama dikatakan oleh Yesus kepada Paulus, yaitu di ayat yang ke-9. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya. Saudaraku yang kekasih, benar, ketika Paulus berada di kota Korintus, kota yang sangat jahat, tak satu orang pun yang bisa menjamah daripada Paulus. Banyak orang mencoba untuk membunuh, banyak coba untuk memenjarakan Paulus, sampai dia diadukan kepada salah seorang gubernur Galio, gubernur yang baru. Tetapi apa assurance, jaminan yang diberikan oleh Tuhan? Jangan takut, tak seorang pun akan menjamah, bahkan menganiaya engkau. Saudaraku, ini juga menjadi pengalaman bagian saudara-saudara. Kita sekarang sering ketika kita pergi ke satu daerah yang kita anggap angker, menakutkan orang-orang di sana, kita takut untuk mengabar Injil. Mungkin tempat itu adalah basisnya daripada si ketupat. Akhirnya kita coba takut. Ini orang-orangnya sangat kejam. Ketika orang datang ke tempat ini diusir, bahkan mau dibunuh, saudara-saudara, seringkali seperti itu. Satu kali ketika saya ber-KKR di Samosir, di kampung kami di Sihotang, kebetulan daerah bukan Muslim, basisnya adalah orang-orang Katolik, ya, orang Katolik. Ketika saya berkhutbah tentang masalah masalah Sabat, lalu orang sudah memberitahu kepada saya, tua-tua jemaat, Pak Sihotang, ketika berbicara tentang Sabat, tolong jangan begitu keras, karena di sini adalah basisnya Katolik. Nanti bisa rusak kita punya Pak. KKR ini nggak berjalan. Tolonglah yang biasa-biasalah disampaikan ketika masuk kepada doktrin marhal Sabat.
Saudara-saudara, saya katakan kita lihatlah nanti. Kalau memang Roh Kudus yang menuntun hati saya untuk berbicara dengan tegas, saya tidak perlu takut. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan, sebagaimana janjinya kepada Paulus, aku akan menyertai engkau dan tak seorang pun yang akan menjamah engkau. Saudara-saudara, pada waktu berKKR itu, tiba harinya untuk masalah hari Sabat. Memang saudara-saudara, enggak bisa kita berbicara dengan hanya saudara-saudara, kita kupas sedemikian rupa bagaimana terjadinya perubahan Sabat menjadi hari Minggu, siapa yang mengubahnya. Pada waktu selesai itu saudara-saudara, apa yang terjadi? Pada malam itu, orang-orang muda ketika mereka dengar sudah ambil batu, saudara-saudara. Sudah ambil batu. Ambil batu. Saya mau dilempar pasti di depan itu. Tetapi saudara-saudara, luar biasa rupanya Tuhan itu. Lalu ketika kepala orang muda ini, bosnya di sana, berbicara kepada salah satu orang ketua jemaat di sana. Ingat, sebentar lagi itu orang akan kami apa? Ini lihat orang muda sudah pegang batu. Pembicara kalian itu sangat kurang ajar. Itu menyalahi pastor kami. Saudara-saudara, jadi masalah agama Katolik. Lalu apa ini? Bapak Sihotang ada bukti, bukan itu, bukan kata-katanya, tetapi saudara lihat di dalam buku. Kalau Anda pergi ke perpustakaan baca buku ini kan ada, bukan katanya apa yang dikatakan oleh malah penulisnya adalah Katolik sendiri. Jadi apa yang dikatakan Pak Sihotang ini bukan dia, tapi dia hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh tulisan-tulisan yang penulisnya adalah Rom Katolik. Jadi saudara tidak perlu marah, boleh kita buktikan. Kita akan besok pergi ke pastor, pergi ke perpustakaan kalian, mungkin buku itu ada di sana. Jadi bukan karena Pak Sihotang menyampaikan atau barangkali untuk menyudutkan Katolik, bukan itu. Tetapi saudara-saudara, dengan doa anggota jemaat, akhirnya batu-batu yang sudah dikumpulkan, akhirnya Tuhan tidak jadi melempar saya. Dan besoknya mereka akan membubarkan itu apa? Mau berbicara kepada kepala desa supaya tidak jadi dia punya apa terakhirnya saudara-saudara. Tapi luar biasa, saya sudah merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya sama seperti bekerja dalam hidup Rasul Paulus, memberikan satu jaminan bahwa tak seorang pun akan menjamah dan menganiaya engkau. Untuk itu saudara tidak perlu takut. Kalaupun kita harus mati syahid, itu luar biasa. Kalau memang Tuhan izinkan kita harus mati syahid untuk menyampaikan firman Tuhan, adalah jauh lebih baik dan pasti saudara akan masuk surga daripada mati sakit tapi belum tentu pasti surga. Boleh jadi kita mati sakit tetapi nggak masuk surga saudara-saudara. Tapi ketika kita mati syahid, saya yakin dan percaya maka mahkota kerajaan surga itu pasti menjadi bahagian saudara-saudara. Apa yang saya katakan pada saat ini, kemanapun kita melangkah, karena Yesus telah memberikan satu jaminan kepada umat-umatnya, dia akan senantiasa melindungi, menyertai sampai kepada Maranatha, saudara-saudara. Saya setelah baca ini, ketika saya berKKR, saya takut. Kalau mereka bilang, apa Anda takut? Enggak perlu saya takut. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan kita mati pada saat itu, praise the Lord. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tapi banyak sekarang ini penginjil tidak mau menginjil atau membicarakan dengan tegas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yesus katakan, hei Paulus, berbicara kepada mereka inti dengan apa? Dengan tegas. Jangan abu-abu begitu saudara-saudara. Kadang-kadang ketika kita menyampaikan firman Tuhan abu-abu, takut tersinggunglah, takut bagaimanalah. Saudara-saudara, ya memang sekarang ini perlu ketegasan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Jadi kita yang ada di kantor, dimanapun saudara, kalau disuruh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ini bahwa Yesus adalah Mesias, kita mendapatkan satu jaminan daripada Tuhan pada pagi hari ini. Jadi saudara-saudara, saya tidak pernah takut kemanapun, apakah basisnya Silom atau Ketupat atau Katolik atau agama pun. Yang penting kalau kita sudah menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan, maka Tuhan akan bersama dengan kita. Ketika orang-orang Yahudi
tidak setuju saudara-saudara bagaimana Paulus berkhotbah. Maka pada saat itu Galio, seorang gubernur di Akhaya, mereka datang berbondong-bondong untuk mengadukan Paulus. Lalu pada waktu mereka masuk ke dalam satu pengadilan, maka apa yang dikatakan siapa? Yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Dia katakan di 13, kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Lalu siapa ini si Galio? Kalau ini masalah religion, agama. Lalu dia katakan di ayat berikutnya, apa dikatakan oleh gubernur? Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Galio melihat perkara Paulus, tidak ada crime. He doesn't do crime. Tidak melakukan kejahatan, saudara-saudara. Tidak ada hubungannya. Untuk apa saya harus mengadili Paulus ini? Tak ada kejahatan yang dia lakukan. Akhirnya dia membiarkan Paulus, saudara-saudara, tidak mengadili Paulus, dan orang-orang ini disuruh pulang. Akhirnya sebagai gantinya, oleh karena gubernur ini tidak menanggapi dakwaan daripada orang-orang Yahudi yang anti Kristus ini, maka mereka, kepala ibadah, menjadi korban. Mereka pukulin, saudara-saudara. Waktu dipukulin ini, kepala ibadah ini, dia tahu ini karena nggak dapat ini, akhirnya ke sini dia larinya, saudara. Tapi saya yakin kepala ibadah juga adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Nggak dapat ini, maka inilah yang kita hajar. Tapi luar biasa, Galio dikatakan dalam buku kita, dia juga tidak memberikan komentar, dia diamin. Ini kepala ibadah dipukulin, saudara-saudara, Anda jadi masalah. Ya. Kemudian kalau kita baca di ayat yang ke-18, bagaimana Paulus kembali ke Antiokhia, saudara-saudara. Ya. Pada saat itu diceritakan di dalam buku Kisah pasal 18 di ayat 18 sampai kepada yang ke-22, bagaimana Paulus berangkat dari dari Korintus, dia pergi berlayar ke Syria, ya, ke Syria. Dari Syria dia berangkat ke Efesus. Saya coba lihat di sini bahwa pada saat itu Paulus mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Saya coba, kenapa Paulus mencukur rambutnya? Karena ini adalah merupakan ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam waktu 1,5 tahun di Korintus, kota yang jahat, Tuhan itu ajaib. Dia dipelihara dengan kuasa Tuhan, sehingga dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dalam waktu 1,5 tahun, dia diberikan kebebasan untuk menyampaikan kabar keselamatan. Dan banyak orang yang bertobat di Tesalonika. Bahkan dikatakan orang-orang ibu-ibu yang punya jabatan-jabatan penting juga ditobatkan pada saat itu. Saudara-saudara, akhirnya dia masuk kepada satu daerah Syria. Dan saudara-saudara tahu bahwa di Syria juga dia menyampaikan kabar keselamatan itu kepada banyak orang. Dan akhirnya setelah dari situ, saudara-saudara, dia memasuki ke Kaisarea juga dan beberapa daerah Galatia, Frigia. Maka Paulus terus mengabarkan firman Tuhan. Dan yang terakhir di 24 ini sampai kepada ayat yang ke-28, bagaimana ada seorang orang Yahudi, Apolos, berada atau datang di kota Efesus, saudara-saudara. Ya, Apolos di Efesus. Dia adalah seorang yang berasal dari Alexandria. Nah, saya coba lihat di sini apa yang perlu kita ambil dari pengalaman daripada Apolos. Pada saat itu Apolos mendapatkan pengajaran dari Yohanes. Doktrin yang dia dapatkan pada saat itu adalah doktrin tentang masalah baptisan tentang orang yang bertobat. Tapi karena semangatnya, dia berani menginjil di tempat-tempat umum atau di sinagog. Tapi pada waktu dia menginjil, saudara-saudara, lalu Priscilia dan juga dari istrinya tadi mendengarkan Aquila, ini seperti belum mantap ini si Apolos berkhotbah.
Maklum pengalamannya masih sedikit saudara-saudara. Doktrin yang dia terima masih sedikit daripada Yohanes pada saat itu. Akhirnya ini luar biasa. Waktu didengar dia berkhotbah seperti ini, berdakwah kepada orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi di dalam gereja atau barangkali sinagog itu, lalu akhirnya dipanggil ini Apolos. Apolos, ayo dulu datang ke rumahku. Ayo dulu datang ke rumahku. Karena mereka lihat doktrinnya belum begitu dalam, dan akhirnya dipanggillah Apolos ke rumah daripada Aquila dan Priscilla. Kemudian dijamu, lalu mereka berbagi tentang firman Tuhan. Diajarkanlah bukan hanya baptisan Yohanes, diajarilah siapa itu Roh Kudus. Karena pada saat itu dia nggak ngerti, hanya tahu yang ini aja. Tapi tahu yang sedikit, saudara-saudara, yang sedikit ini dibagikan, luar biasa. Kadang-kadang kita tahu sedikit, yang sedikit itu tidak kita bagi kepada orang lain. Sedangkan kita, ini kan sedikit, nggak mampu saya. Tapi Apolos sedikit dia tahu, dia bagikan. Lalu ada orang menambah Priscilla dan Aquila. Ditambahilah doktrin, diajarilah doktrin. Akhirnya Apolos lebih dalam pengenalannya kepada Tuhan, saudara-saudara. Apa yang saya coba lihat di sini? Ini pelajaran penting kepada kita. Ketika teman kita menyampaikan sesuatu di depan umum, kalau kita tahu bahwa pengetahuannya sangat minim, jangan dipermalukan. Saya coba lihat Aquila, enggak dia tegur di depan umat-umat itu. Aquila bukan seperti itu. Apolos bukan seperti itu. Tapi dia dengan bijaksana dipanggil ke rumahnya, diajari, dipertambahkan pengetahuan tentang Yesus dalam hidupnya supaya lebih maksimal dalam menyampaikan firman Tuhan. Kadang-kala kita manusia sudah misalnya di depan umum, maaf kata, kita mau menunjukkan siapa kita. Aku lebih hebat, lalu kadang-kadang mempermalukan kita punya apa? Teman, saudara-saudara. Jadi ini hebat ini saya bilang Aquila ini. Saya coba, boleh jadi dia menyampaikan, hei Apolos, harusnya begini, tapi dia tidak lakukan. Dia panggil ke rumahnya, dia bagi pengalamannya, karena dia sudah lebih banyak mengenal kebenaran ini dibanding daripada Apolos. Akhirnya Apolos pun menjadi lebih dahsyat di dalam kehidupannya. Saudaraku, kita juga pegawai-pegawai. Ada barangkali pengetahuan kita mungkin yang sedang, yang kecil dan yang besar. Bagi kita yang sudah besar pengetahuannya, jangan pernah mempermalukan teman sekerja, tetapi panggil orang itu, sampaikan kepadanya, sehingga orang itu pun akan lebih maksimal di dalam pelayannya kepada Tuhan. Contohnya seperti kami ini, saudara-saudara, kami kaum awam, berbanding terbalik dengan para pendeta yang sudah menguasai. Ketika kami menyampaikan firman Tuhan kurang, ketika kami mungkin di depan umum, tidak usah kita mempermalukan satu sama lain. Dipanggil kita ke kantornya, ini loh, ada sedikit kesalahan. Ini loh. Sehingga orang itu pun artinya semakin lebih baik. Saya coba lihat saudara-saudara, bagaimana metode yang dilakukan oleh Priscilla dan Aquila ini di dalam menuntun orang-orang yang belum paham begitu jelas tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih, pelajaran kisah pasal yang ke-18 mengajak kita supaya kita jangan pernah takut dalam kehidupan kita untuk terus jangan pernah diam untuk memberitakan kabar keselamatan ini kepada siapapun sepanjang Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kita. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di kantor adalah umat-umat Tuhan yang sudah dipilih untuk menjadi tim kerja daripada Yesus untuk memproklamirkan kabar baik kepada orang-orang di lingkungan di mana saudara berada. Biarlah semangat Rasul Paulus, semangat Apolos, semangat Priscilla Aquila juga menjadi semangat kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita.